Kemudian baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, yang ditemani oleh Bapak Mensesnek, Bapak Profesor Pratikno. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Karena dulu Pak Tejo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan kalau tidak salah, lalu Pak Wiranto 3 tahun setengah gitu, lewat 2 bulan. Saya hampir 4 tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang ya agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak guraunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri selesai dalam waktu pendek. Kami tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan sesuai dengan tujuan negara kita, dan kita tidak mungkin sempurna, tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang pendek, dan tidak mungkin tahu semuanya tentang masalah yang kita hadapi. Sehingga kita harus bekerja sungguh-sungguh. Itu saja ya, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Apa? Kenapa? Respon. Lah ya itu tadi Pak Jokowi mengatakan, ya itu, terima kasih juga. Terima kasih sudah membantu 4 tahun dan dengan baik, tidak ada masalah. Ya beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama Menko beliau selama 2 periode beliau memimpin, yang paling lama itu Pak Mahfud katanya. Hah? Oh enggak. Itu kan pesannya sudah umum ya, sudah ada di konstitusi, ada di undang-undang, enggak ada pesan lain. Wah, enggak lah. Itu kan enggak mungkin. Enggak ada. Enggak, saya tidak, kalau saya sendiri tidak akan mengkaitkan dengan orang lain. Ini saya saja. Kalau orang lain mau mengkaitkan silahkan. Kalau saya, enggak tahu, biar orang lain aja lah. Kalau saya sendiri, etik saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu aja. Kalau etika saya, yang lain-lain itu saya enggak ikut urusan menteri lain. Terlepas dari hubungan baik Bapak dengan Pak Jokowi, dan tadi obrolan ini berlangsung dengan Budi, itu kan berlangsung di tahap pemilu Pak. Iya. Kemarin ada pandangan bahwa Bapak cukup senang dengan ada menteri-menteri yang
merasakan untuk Prabowo Gibran itu pandangannya seperti apa? Enggak, tadi enggak bicara itu. Itu biasanya wacana di luar yang begitu. Kalau saya enggak dibicara begitu. Enggak, karena tugasnya sudah rutin, cuma tugas yang masih menggantung di tengah saya yang masih dilanjutkan karena tugas resmi dari Presiden. Satu soal BLBI, kita yang dulu hampir kehilangan uang lebih dari 111 triliun, sekarang kita sudah berhasil menghimpun, mengkolek 35 triliun,8. Selama 1,5 tahun kami mengejar itu dan sisanya sudah kami petakan, ini harus ditagih lebih lanjut gitu. Lalu yang kedua, penyelesaian pelanggaran HAM berat, saya katakan untuk penyelesaian dari sudut korbannya itu terus berjalan sesuai dengan Inpres dan itu mendapat pujian resmi dari PBB. Pidato Dewan HAM PBB di Jenewa itu memberi penghargaan karena telah melakukan langkah-langkah lebih dulu dari langkah hukum yang masih rumit dan akan terus dikerjakan. Itu saya katakan itu masih terus berjalan. Lalu yang ketiga, undang-undang MK yang sekarang memang di tangan saya tahan dulu pada waktu itu dan saya sudah lapor Presiden dulu maupun tadi ini ditahan dulu karena tidak bagus ada aturan peralihan yang seperti itu. Tapi apapun nanti terserah pada pemerintah. Itu aja tadi. Iya sampai ada kepres. Enggak kan sampai ada kepres dong. Kalau belum ada kepresnya terus saya pergi kan colong pelayu. Iya, saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau-gurau aja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu, ndak ada ketegangan apapun gitu. Tadi ndak bicara soal sidang kabinet, bicara saya dengan Pak Jokowi. Meskipun Bapak keluar, berarti kabinet masih solid gitu ya? Ya tentulah, itu kan pemerintah pasti bisa menghandle itu, soliditas kabinet. Cukup ya, cukup, makasih. Cukup. Makasih.